Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa perkembangannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan nanti saya akan membahas news yang akan rilis malam ini, GLTS Job Opening, seperti apa kondisinya dan pengaruhnya terhadap XAU/USD. Langsung aja kita bahas. Dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan market masih bergerak konsolidasi ya. Dan dimana tadi pagi saya memberikan gambaran pergerakan konsolidasi besar, dimana saya memberikan acuan ya. Ada zona buy area di sini di kisaran 1978.28 sampai dengan 1969.12. Kemudian area zona sell di 2014.94 sampai dengan 2005.78. Artinya memang informasi ini saya agak terlambat ya memberikan informasinya ke teman-teman semua. Tapi setidaknya kita coba apakah hari ini sampai dengan minggu ini ya, sampai dengan hari Jumat, mampu keluar daripada area zona buy ataupun zona sell. Jika mana hal tersebut keluar daripada area zona buy ataupun zona sell, maka menurut saya akan memberikan perubahan ya, tren, baik itu uptrend ataupun downtrend ya, gambarannya seperti itu. Oke, artinya ada kecenderungan akan melewati daripada zona sell ya, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, melewati daripada zona buy akan terjadi penurunan yang lebih dalam. Dan tentunya posisi saat ini itu berada di bawah area 50%, di bawah 1992.03 dari pergerakan konsolidasi besar ini. Gitu ya gambarannya. Dan untuk trading plan saya masih sama ya, tidak ada perubahan. Anda bisa lihat jika mana break di atas area konsolidasi, maka akan menguji kuat area 50% 1992.03, di mana di sini wajib pantau pattern terbentuk. Kalau impulsif bullish maka masih dalam kecenderungan naik, tapi kalau impulsif bearish ataupun bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi 1992.03, maka ada kecenderungan terjadi penurunan. Oke, itu gambarannya ya. Dan tentunya kalau ini terjadi break di atas 50% 1992.03, maka kecenderungannya menuju zona sell, yaitu berkisaran antara 2005.75 sampai 2014.94. Tinggal cari konfirmasi yang jelas ya posisi di area ini, baik pembentukan pattern contohnya bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, ataupun struktur yang membentuk struktur turun, oke, atau reversal. Ini gambarannya ya. Tapi secara keseluruhan pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, sekarang kita zoom ya, kita besarkan seperti ini. Nah, ini tadi juga sudah saya pribadi saya kasih tanda ya, batasan atas dan batasan bawah. Ya, hal yang sama tentunya. Di sini ternyata memang pergerakannya masih belum berubah dari area konsolidasi, di mana ketika menyentuh area 1985 sampai 1983 terjadi penurunan, menyentuh area 1979 sampai 1980 terjadi kenaikan. Dan posisi saat ini dalam konsolidasi kecil, oke, karena ini ada long legs doji ya, perubahan time frame 4 jam dari jam 12 sampai dengan jam 16.00. Saat ini terjadi candle bullish ya sementara, karena time frame 4 jam akan berganti kembali di pukul 20.00. Dan sekarang masih berjalan, masih berada di area kurang lebih di area 50% 1982.22. Tentunya saya masih menunggu area ini mana dulu yang akan di breakout. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam sebenarnya sudah ada perlawanan ya. Anda bisa lihat ada bearish engulfing terjadi. Ini ada bearish engulfing, kemudian ada long legs doji konfirmasi, dan ini ada perlawanan buyer di 12 menit sekarang sedang berjalan ya di time frame 1 jam ini. Oke, ini berusaha untuk mencoba sekali lagi mendekati wilayah area resisten ya, atau zona sell di wilayah ini. Dan ini ada area support ya, ini resisten dan ini support ya, posisinya masih dalam posisi 50% di kisaran 1982.22. Oke, secara range kita coba hitung dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa mencapai 7, sekian dolar per troy ounce, sangat kecil ya, di bawah rata-rata pergerakan. Kecenderungan kalau kita perhatikan seperti ini, memang investor masih melihat
data ekonomi yang akan rilis ya. Tentunya nanti malam ada JOLTS job opening. Ini yang kemungkinan besar para investor, pelaku pasar ini menunggu dulu ya. Jika mana datanya memang positif, maka akan memberikan dorongan bullish pada indeks dolar dan tentunya XAU-USD akan terjadi penurunan. Dan dari dua data yang nanti akan rilis, nanti akan disambungkan kepada rencana ataupun keputusan di Jeremy Powell ya, yang tentunya nanti akan rilis hari Kamis dini hari ya. Di situ sudah saya bahas ya teman-teman, di data ekonomi Amerika yang sudah saya upload di hari Minggu, silakan dicek. Oke, secara keseluruhan masih bergerak konsolidasi ya. Dan sebelum saya membahas secara detail di mana pergerakan konsolidasi ini, memang trennya atau trading plan saya masih sama. Oke. Yang pertama saya akan membahas dulu news yang nanti malam akan rilis. Anda bisa lihat, oke, JOLTS job opening tanggal 2 Mei pukul 21.00 ya, jam 9 malam ini akan rilis. Dari data sebelumnya itu previousnya 9,931 ya, 9,931, dan kemudian forecastnya ternyata penurunan berlanjut, karena kalau kita perhatikan di data sebelumnya ya, di bulan kemarin JOLTS job opening itu turun ya angkanya di bawah forecast yang menghasilkan 9,931, dan bulan ini ya, khususnya tanggal 2 Mei ini rilis forecast 9,775, ada penurunan kembali. Tapi nanti jika mana actualnya sesuai dengan forecast, bahkan di bawah forecast, hati-hati ya, indeks dolar akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya XAU-USD akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, karena kalau kita lihat data sebelumnya itu kenaikannya cukup signifikan ya untuk XAU-USD, dan penurunannya cukup signifikan untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini pengaruhnya sangat besar JOLTS job opening. Dan kalau teman-teman mau tahu JOLTS job opening itu apa, silahkan cek di video yang sudah saya sampaikan ya, data ekonomi Amerika, silakan. Dan prediksinya untuk news malam ini melemahkan indeks dolar ya, karena forecastnya turun ya, dari previous turun untuk forecastnya 9,775. Apapun itu actualnya nanti saya akan update hasilnya ya pukul 21.00 di grup ZF Brotherhood. Silakan teman-teman ikutin yang belum mengikutin, link ada di deskripsi. Oke, nanti insya Allah saya sampaikan hasilnya dan pengaruhnya terhadap indeks dolar seperti apa, dan tentunya akan bergerak untuk XAU-USD seperti apa. Oke, ini posisinya ya, secara news memang memprediksikan JOLTS job opening terjadi penurunan untuk forecastnya itu sendiri. Oke, sekarang kita cek untuk indeks dolar sore hari ini. Nah, indeks dolar dalam posisi sore hari ini posisinya dalam kenaikan ya. Anda bisa lihat tadi pagi sempat terjadi open gap up, kemudian open gap up ditutup oleh pergerakan turun ya, Anda bisa lihat. Dan kemudian dari sesi Eropa ya, kecenderungannya dia naik, yaitu menuju area resistannya. Tapi secara keseluruhan memang tidak ada perubahan daripada yang sudah saya sampaikan di posisi kemarin ya. Masih bergerak di wilayah terbatas juga, tapi kecenderungannya kalau kita lihat ya, dari 1, 2, 3, 4 ini kecenderungannya naik, low-nya ini semakin meninggi. Jadi kalau kita tarik trend line ya seperti ini, Anda bisa lihat nih posisinya kan semakin menaik. Nah, ya, tuh. Ya, semakin naik dan posisi atas membentuk horizontal line ya, di sini posisinya. Ya, jadi ini membentuk seperti ascending triangle ya. Ini posisinya. Ya, ada ascending triangle. Dan posisi ini kalau nanti ini akan di breakout untuk resisten di 102.234. Hati-hati kalau ini terjadi breakout impulsif, maka menurut saya indeks dolar akan terjadi penguatan hari ini. Tapi kalau nanti news yang rilis ternyata tidak memberikan posisi yang baik ya, dalam arti indeks dolar mendukung indeks dolar turun, maka dia akan break di bawah trend line ya, seperti ini, retest, dan akan terjadi penurunan menguji wilayah low weekly. Ini gambarannya ya dari indeks dolar. Tentunya saat ini memang masih bergerak konsolidasi di area ascending triangle ini. Oke ya, jadi ini gambarannya. Jadi teman-teman wajib pantau juga antara 102.234 sampai dengan area trendline ini. Selagi nanti kita tunggu ya hasil daripada news JOLTS job opening. Oke
ya selagi menunggu itu, karena posisinya indeks dolar juga masih dalam pergerakan konsolidasi di area terbatas. Gambarannya seperti itu. Oke, tinggal kita memastikan aja apakah area konsolidasi ini berhasil di breakout atas atau dia akan breakout trendline bawah. Tentunya kalau ini bertahan sampai nanti pukul 21.00, maka akan ada posisi yang dimana kita tergantung daripada hasil newsnya nanti malam. Oke, ini dari indeks dolar. Sekarang kita kembali lagi di XAU/USD. Ya, XAU/USD masih belum ada perubahan, masih dalam konsolidasi ya sekali lagi. Dan trading plan saya masih sama, tidak ada perubahan. Artinya saya masih menunggu dari break area konsolidasi di atas 1985.09, yang artinya akan menuju kekuatan bullishnya. Tapi kalau break di bawah 1979.34, maka akan menunjukkan aksi penurunan dan tentunya menguji wilayah key support di 1969.12. Dan kalau ini di breakout, maka menuju order block masuk kepada zona buy. Oke, ini aja ya yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.